Putri Tandang Bali dari Provinsi Sulawesi Selatan yang akan divisualisasikan oleh warga Desa Gedung Somor RT 14. Kasih tepuk tangan yang meriah. Cerita rakyat dari Sulawesi Selatan berjudul Putri Tandang Bali. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Sulawesi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Labustan Datuk Maungki atau dikenal dengan Datuk Luwu. Datuk Luwu mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Tandang Bali. Ia adalah anak yang sangat cantik jelita. Kecantikannya sangat terpancar dan ia mempunyai perilaku yang anggun sehingga terdengar sampai ke kerajaan ini. Raja Buni mendengar bahwa putri dari Datuk Luwu sangat cantik dan berperilaku baik. Kabarnya dia sangat cantik dan baik hati. Aku ingin menjodohkan Putri Tandang Bali dengan putraku. Besok anggap aku pergi ke kerajaan Luwu. Keesokan harinya, sesampainya Raja Buni di kerajaan Luwu, ia langsung bertemu dengan Datuk Luwu. Selamat siang, Datuk. Senang bertemu denganmu. Selamat siang Raja Buni. Terima kasih sudah bersilaturahmi ke kerajaan Luwu. Sebenarnya kedatanganku kemari ingin menjodohkan anakmu Putri Tandang Bali yang sangat cantik dengan anakku putra mahkota kerajaan Buni. Mendengar pernyataan tersebut, Datuk Luwu bimbang karena pada masa itu seorang putri tidak dibenarkan menikah dengan kerajaan lain. Namun, jika lamaran Raja Buni ditolak, Datuk Luwu khawatir akan terjadi perang antara dua kerajaan dan menyebabkan rakyatnya menjadi menderita. Bagaimana, Datuk Luwu? Setelah berpikir, Datuk Luwu pun menerima pinangan untuk anaknya dari sang mahkota dari kerajaan Buni. Baiklah, saya terima niat baik Raja Buni. Saya harap semua akan berjalan lancar dan damai. Kedua kerajaan itu pun akan memulai mempersiapkan acara lamaran yang megah. Namun sebelum dilaksanakan, ada satu tragedi yang menimpa Putri Tandang Bali. Tiba-tiba sekujur tubuh sang putri luka-luka dan mengeluarkan cairan yang menjijik. Apa yang terjadi pada tubuhku? Kenapa jadi begini? Mendengar teriakan putrinya, Datuk Luwu pun menghampiri. Ada apa putriku? Kenapa berteriak? Entahlah ayahanda, tubuhku tiba-tiba sakit dan dipenuhi dengan bintik hitam. Apakah kamu makan sesuatu yang aneh? Tidak ayah, kemarin aku masih baik-baik saja. Datuk Luwu memanggil tabib kerajaan untuk memeriksa tubuh putri. Tabib, cepatlah kemari. Tabib kerajaan pun memeriksa tubuh putri. Maafkan hamba, Datuk. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga dan mencoba segala cara. Namun tidak ada obat yang tepat untuk penyakit Tuan Putri. Apa? Bukankah kau tabib paling hebat di kerajaan? Maafkan hamba. Hamba pun tidak yakin apakah penyakit ini pernah ada atau tidak sebelumnya. Hamba baru pertama ini melihatnya. Dan hamba khawatir ini adalah penyakit menular. Putriku, ayah telah menunjukkan dan menimbang-nimbang masalah ini. Sebelum penyakit ini menular dan demi keselamatan semua rakyat di sini, tidakkah engkau jika ayah meninggal cintamu di negara lain? Jika itu adalah jalan yang terbaik, aku menerima keputusan ayahanda. Sebelum engkau pergi, bawalah ini sebagai tanda bahwa ayah tidak akan melupakanmu apapun yang terjadi. Ini adalah keris pusaka kerajaan. Jagalah dengan baik. Baik ayah, aku mengerti. Ayah melakukan ini demi kebaikan rakyat. Dan aku sangat percaya bahwa ayah sangat sayang padaku. Sekali lagi, aku mohon maaf padaku. Terima kasih atas pengertianmu. Putri Tandang Bali pun pergi menasihkan diri. Ia hanya ditemani beberapa dayang dan pengawal. Datuk Luwu pun mengatakan kebahagiaan anaknya itu dengan perasaan sedih. Tolong jagalah putriku baik-baik. Akhirnya mereka telah sampai di pulau terkecil, yaitu Pulau. Wah, pulau yang indah. Sepertinya pulau ini kosong dan tidak ada siapa-siapa di sini. Mereka pun mendirikan sebuah rumah sederhana di pulau tersebut. Mereka hidup mandiri dan penuh kesederhanaan.
terasa hampir setahun mereka tinggal di Pulau Wajo. Dan suatu hari, Putri Tandang Balik duduk di tepi danau. Tinggal di sini ternyata menyenangkan juga. Penyakitku juga tidak separah dahulu. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ada seekor kerbau putih yang menghampiri sang putri. Hah? Kau mirip sekali dengan kerbau. Tapi kenapa warnamu putih? Apakah ada kerbau berwarna putih? Kerbau siapa ini? Tiba-tiba kerbau itu menjilati kaki sang putri yang penuh dengan cairan menjijikan itu. Lalu ia melanjutkan ke seluruh lukanya. Apa yang kau lakukan? Setelah dijilat kerbau, kulit sang putri kembali mulus. Sang putri pun sangat senang. Ia menganggap kerbau itu adalah sebagai mukjizat, sehingga ia menganggap sang kerbau itu adalah sahabatnya. Wah, aku tidak percaya ini. Tapi ini sungguh luar biasa. Penyakitku sembuh. Kerbau putih, kau adalah teman baikku. Terima kasih telah menolongku. Putri Tandang Balik pun membawa kerbau putih tersebut pulang dan memerintahkan Dayang serta pengawalnya untuk merawat kerbau tersebut. Dayang, pengawal, tolong rawat kerbau ini dengan baik. Ia telah menyembuhkan penyakitku. Kalian tidak boleh menyembelihnya. Beberapa hari kemudian, Pulau Wajo kedatangan seorang pemburu yang dipimpin oleh putra kerajaan Bone, yaitu Pangeran Bone. Karena terlalu asik berburu, pangeran tersesat di tengah hutan sendirian. Wah, sepertinya ini bukan jalur yang aku lewati. Sepertinya aku tersesat. Hingga tengah malam, pangeran belum juga menemukan jalan keluar. Setelah lama berjalan, akhirnya pangeran menemukan sebuah pondok milik Putri Tandang Balik. Wah, akhirnya ada sebuah pondok di sini. Mungkin saja mereka bisa membantuku. Ia pun mengetuk pintu pondok itu. Maafkan aku tersesat dan kebetulan aku menemukan pondok ini. Aku harap aku mau membantuku. Silakan masuk, Tuan. Istirahatlah sebentar. Besok akan kami tunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Pangeran pun menerima tawaran Tuan Putri. Ia pun masuk ke dalam pondok dan beristirahat sejenak. Perkenalkan, aku adalah Pangeran Bone. Hah? Anda adalah Pangeran Bone? Maafkan jika kami tadi bersikap kurang sopan. Terima kasih sudah membantuku. Siapakah namamu? Dan kenapa kau ada di pulau terpencil ini? Saya adalah Putri Tandang Balik dari Luwu. Karena penyakit kulit yang pernah saya derita, akhirnya saya harus tinggal di sini. Namun sekarang saya sudah sembuh. Dalam sekejap, keduanya tampak akrab. Sang pangeran tampak tertarik akan kecantikan Putri Tandang Balik. Begitu pula dengan Putri Tandang Balik yang tertarik akan tutur bahasa yang halus dan kerendahan hati sang pangeran. Tuan Putri, saya sungguh tertarik dengan Tuan Putri. Apakah Tuan Putri bersedia hidup denganku dan menjadi istriku? Mengenai itu, tunggu sebentar. Putri pun menyodorkan garis pusaka yang dulu diberikan oleh ayahnya. Bawalah ini dan berikan pada ayahku. Jika ayahku menerima keris pusaka ini, maka akan aku terima lamaran pangeran. Tuan Putri, akan aku serahkan keris ini kepada Raja dan akan kupastikan Raja mau menerimanya. Tunggulah kedatanganku. Keesokan harinya, pangeran pun bergegas menuju kerajaan Luwu. Sesampainya di kerajaan Luwu, pangeran bertemu Datuk Luwu dan menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandang Balik. Baginda Raja, maafkan jika saya lancang. Sebelum ini saya sudah meminta kepada Tuan Putri secara langsung agar ia mau menjadi istriku. Tapi ia menitipkan ini kepadaku. Putri berkata jika Raja mau menerima keris ini kembali dan memberikan restu, maka ia bersedia menjadi istriku. Hah? Keris pusaka ini? Pangeran pun menyerahkan keris pusaka itu kepada Datuk Luwu. Melihat ketulusan, tutur bahasa, dan ketangguhan hati putra mahkota Bone untuk meminang putrinya begitu kuat, Datuk Luwu pun menjadi kagum pada pangeran dan menerima lamaran itu. Baiklah, ku terima keris pusaka ini. Dan aku terima lamaranmu. Terima kasih, Datuk. Keesokan harinya, Datuk Luwu dan pangeran
Putriku, ayah datang menjemputmu nak. Maafkan ayah nak. Ayah telah membuangmu di tempat terpencil ini. Tidak ayah, aku justru berterima kasih. Rakyat tidak tertular dengan penyakitku dan aku pun bisa hidup mandiri di sini. Akhir cerita, mereka pun kembali ke kerajaan Lubuk. Dan pernikahan antara Putri Tandambali dan putra mahkota kerajaan Lubuk pun digelar. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah berjiwa besar dan rela berkorban demi kepentingan orang banyak adalah sifat yang sangat mulia. Inilah sifat Putri Tandambali yang patut untuk dicontoh. Jadilah putra-putri yang bersifat mulia agar bangsa ini kelak semakin berjaya. Sekian persembahan dari RT 14, kami ucapkan terima kasih. Kasih bos yang meriah untuk persembahan legenda Putri Tandambali dari RT 14. Terima kasih partisipasinya warga RT 14. Selamat jalan, sehat-sehat selalu semuanya. Kreatif sekali bandanan bandanya. Banda nanya bikin sendiri. Terima kasih, sehat selalu warga RT 14 yang telah memvisualisasikan Putri Tandambali.